Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Doa saya, semoga hari ini adalah hari yang istimewa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan, dan kiranya damai sejahtera Allah boleh kita rasakan semuanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Bersyukur kami di pagi ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Kami boleh menikmati akan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Hari ini kami akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan kami. Tetapi kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sebelum melakukan segala aktivitas, kami akan menikmati saat teduh bersama dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan. Beri kami hikmat untuk memahami firman-Mu ini. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Selasa 20 April 2021, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Surat Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, tema yang akan menjadi perenungan kita hari ini di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan khusus hari ini adalah berjalan dalam kebenaran. Lumingkah lan kamaloloan, berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kalimat, lakukanlah kebenaran. Kata-kata yang demikian tiada hentinya dikumandangkan sampai hari ini. Dan hal itu memberi gambaran bahwa masih ada orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Sehingga seruan-seruan, bahkan perintah untuk melakukan kebenaran akan terus diperdengarkan bagi semua orang. Rasul Yohanes melalui suratnya yang kedua yang kita baca pagi ini memperingatkan bahwa telah muncul penyesat-penyesat. Ayat 7 bacaan kita. Siapa itu penyesat-penyesat? Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan pandangan-pandangan yang salah tentang kehidupan Kristen. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dalam bacaan kita menghimbau kepada para pembaca suratnya untuk menolak ajaran palsu tersebut. Walaupun di tengah pengajaran yang salah, namun ada seorang ibu dan anak-anaknya yang masih mempertahankan kebenaran yang mereka terima dengan hidup menurut perintah Allah. Itulah sebabnya Yohanes memberikan sebuah pujian kepadanya karena kehidupannya yang tetap melakukan kebenaran itu. Selain itu juga, Yohanes memberikan pujian kepada mereka yang melakukan kebenaran. Tetapi lebih lanjut, Yohanes tetap mengingatkan mereka untuk saling mengasihi di tengah perbedaan yang sedang terjadi di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara kau yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan yang sama. Tantangan di mana banyak orang yang berusaha mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar yang kuat dengan merenungkan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita melalui karya keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berjalan dalam kebenaran bersama Kristus. Karena melalui semuanya itu, kita akan memperoleh kekuatan yang akan memotivasi kita menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini sungguh kembali mengingatkan kita bahwa kita harus terus berjalan dalam kebenaran, apapun kondisi kehidupan kita. Karena di sekeliling kita ada penyesat-penyesat, orang-orang yang mau menghancurkan keberimanan kita. Tetap teguh pada iman percaya kita, dan yakinlah Tuhan akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran itu.
kita akan akhiri saat teduh kita bersama pada pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang mempunyai kehidupan ini, kepadamu Tuhan kami menundukkan kepala, membawa seluruh hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati kehidupan baru bersama dengan keluarga yang sangat kami cintai. Kepadamu Tuhan pagi ini, kami memohon kiranya Tuhan melindungi kami semua. Ketika kami melakukan pekerjaan, ketika kami melakukan apapun sepanjang hari ini, karuniakan kami kesehatan, tanggung jawab yang baik, sukacita dalam melakukan pekerjaan masing-masing kami, sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami lakukan, di dalamnya kami boleh aminkan akan berkat Tuhan, dan kami boleh bersukacita melakukan itu dalam kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh menikmati saat teduh bersama, merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran, waspada terhadap para penyesat-penyesat yang akan berniat jahat terhadap kami, mengajarkan hal-hal yang salah kepada kami, yang akan merusak keberimanan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengaruniakan hikmat kepada kami untuk terus berjalan dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga melalui firman yang kami dengarkan pagi ini, kami boleh hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa akan kehidupan kami hari ini. Tuhan peliharakan, biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya di dalam takut akan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoakan keluarga kami masing-masing, kami sebagai suami dalam bekerja, kami sebagai seorang istri dalam pendampingan kepada istri, kepada suami dan kepada anak-anak, dan juga ketika kami bekerja. Kami sebagai anak-anak dalam tugas tanggung jawab kami dalam pendidikan, kiranya Tuhan mengaruniakan kami kesehatan, sehingga kami mampu mengangkat tugas tanggung jawab kami masing-masing. Di dalamnya kami boleh menjadi teladan sebagai keluarga-keluarga Allah yang Tuhan berkati. Kami berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar kota Bontang karena tugas pekerjaan dan pendidikan. Tuhan peliharakan kami semua. Berdoakan kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, dalam setiap program, dalam setiap rencana di jemaat. Tuhan berkati, buka jalan bagi mereka, sehingga setiap program, setiap rencana yang telah direncanakan boleh tercapai. Di dalamnya kemuliaan nama Tuhan boleh mereka perlihatkan bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Pembangunan Postori yang terus mereka usahakan untuk segera terlaksana, Tuhan berkati. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kebersamaan saat teduh pada pagi hari ini. Ini doa kami, ini suruh sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah saat teduh kita dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kasih Tuhan senantiasa kita rasakan, dan kiranya hari ini kita boleh melakukan segala sesuatu, berjalan dalam kebenaran, dan semuanya itu kita lakukan
dalam takut akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.